Habib Hussein Bagil berkomentar tentang seorang Habib ya yang mendukung seseorang yang mau jadi gubernur atau presiden tapi kalah, dan Habib Hussein merasa malu karena temennya telah mendukung tapi kalah ya. Mau nanti disimak penjelasan dari Habib Hussein ya, sangat-sangat ya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita juga akan melihat Kiai Haji Yahya Khalil atau Ketua PBNU ya, ternyata statement beliau seperti ini ya. Kira-kira gimana tanggapan Bapak Ibu? Tolong disimak ya sampai akhir baru berkomentar. Oke, kita ke videonya. Ada salah satu paslon yang didukung oleh perkumpulan ulama Habib terus kok kalah. Piye gue? Piye? Gimana? Didukung oleh habaib, didukung oleh kiai, didukung oleh para ulama, kalah. Gak izin sampean? Izin ora? Izin lah aku. Malu kita. Gak bisa. Wes iku urusan donya, wes ndak ntar kita selesai urusan ini. Udah kok diruwet sampe wong-wong iki. 2 bulan 3 bulan selesai wis mari buyar. Sampeyan wis lali yen. Bongol lah, jawab bongol. Biyen sing bela Prabowo, tak ceritani saiki wae buka-bukaan wae. Sing beloni Prabowo saiki ngelok-ngelokno Prabowo kabeh. Mudeng sampean. Biyen belani Prabowo, sampai ono masjid itu ditulisi tidak menerima orang yang mendukung paslon itu, sampai kayak ngono lho biyen niku Pak. Ingat sampean. Orang yang membela paslon ini nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani. Gendeng model apa iki Pak? Waras sampean ini. Nggak boleh sholat di masjid ini karena mendukung paslon. Bayangkan sampai kayak begitu Pak. Terus mau didukung kalah maneh. La haula wala quwata illa billah. Kapokmu kapan terus kowe. Kok ora kapok-kapok iki wis tau dibujui kok terus lho meneh goblokmu lho kan aku. Dulu kan sudah pernah bohongi. Lho saiki lanjut meneh terus nolak apa? Kalau yang ini amanah, gobal kita ada nih. Enggak ada. Nah, ada dulu siapapun yang tidak memilih Prabowo adalah munafik. Itu saya gak musuhi Prabowo sampean. Enggak, itu dulu sudah beda. Halah, siku politik iku. Gak paham-paham. Ahli siasat ngerti sampean. Tidak ada yang abadi dalam politik kecuali kepentingan. Tidak ada kebenaran, hanya kemenangan. Itu politik kayak ngono. Oleh aja lil i'la kalimatillah. Allah, gobal. Ngono sampai sing ada yang ceramah sampai saya siap menumpahkan darah. Darah apa, Trump? Goblok kowe. Lu menangkan paslon sampai mau menumpahkan darah. Itu malah apa? Mau Anda apakan Indonesia ini? Ada mau merusak Indonesia itu namanya. Balul ya. Apa yang Anda kejar itu apa? Apa yang Anda perjuangkan? Udahlah, habaib ulama kiai urusi pondok pesantren, majelis taklim rosana aneh. Insya Allah Anda akan mendapatkan dunia dan akhirat dan seisinya insya Allah. Dunia dan akhirat menjadi pembantu siapapun yang melayani Nabi Muhammad SAW. Terus istiqomah wae. Wis jarno, ahli dunia biar aja sudah. Kita doakan, tujuan kita adalah mendoakan mereka. Siapapun yang jadi, mudah-mudahan itu mereka yang paling tepat untuk bangsa Indonesia. Yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi ketua Al-Azizdo ini, yaitu untuk menghemat overhead supaya tidak perlu ada budget
dari Lazis Nuni untuk ketuanya, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib ini haram menerima sedekah dan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Naskah kuno yang tertulis tahun 1719 Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut? Tentang, boleh dikata, kong kali kong atau konspirasi antara neo-feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo Dzurriyyah Rasulillah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan para penerus Wali Songo, khususnya ulama Dzurriyyah Rasulullah SAW. Yang cukup menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang kegelisahan penulis manuskrip tersebut dengan berulang kali menyebut nama Sunan Giri, nasihat Sunan Giri, nasihat Sunan Giri. Bagaimana seharusnya kita menjaga sejarah tentang jasa ulama yang secara khusus disebut keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, penerus perjuangan Wali Songo. Di sini kami dapat membaca bahwa jejaring itu sudah terbangun sejak lama, yang kemudian dikokohkan, dilanjutkan kembali di era Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau sangat rajin murasalah, koresponden dengan para tuan guru, para ulama di sini. Dan tidak heran kalau kemudian di Pulau Lombok ini warga NU-nya cukup banyak, karena memang dari sejarah panjang tersebut kita bisa kembali membaca hubungan ruhani, hubungan tidak hanya secara tertulis, tapi kami yakin beliau adalah seorang arif billah, para wali Allah, kekasih Allah yang saling terhubung ruhani mereka, dan keberkahannya kita rasakan pada hari ini, alhamdulillah. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut? Tentang, boleh dikata, kong kali kong atau konspirasi antara neo-feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo Dzurriyyah Rasulillah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, sejarah ulama. Nah, ini yang harus terus dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Dan boleh jadi konspirasi itu dalam bentuk yang lain di masa-masa yang akan datang, entah bernama neokapitalisme yang kemudian menawarkan pariwisata, menawarkan investasi di tanah kita sendiri, yang pada akhirnya kita harus mengkhawatirkan tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Wal'iyadzubillah, semoga terhindar dari hal tersebut. Dan ujung tombaknya sekali lagi harus kita sebagai penerus, pelanjut, dan pengkhidmah perjuangan para ulama tersebut. Mengingat bahwa sejarah pintu masuk peradaban Islam di Nusantara ini adalah perairan, pantai, ya, sangat terbuka sekali. Hal yang negatif pun terbuka, yang positif pun terbuka. Oleh karena itu, apa yang menjadi pesan, nasihat Sayyidul Jadd
almarhum Anwafullah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, beliau pernah berceramah sekali waktu dalam versi bahasa Indonesia di khalayak ramai seperti di stadion begitu, dan dokumen ini cukup viral di media sosial. Ada yang versi berbahasa Madura tanpa diketahui di mana beliau berceramah, yang kami ingat semasa kecil dahulu. Insya Allah para alumni juga mengingat bahwa beliau seringkali mengumpulkan para santri sekali waktu, tokoh-tokoh teras dari PBNU, dari Jakarta, tokoh negarawan, para politisi dihadirkan untuk memberikan wawasan kebangsaan pada para santri dan masyarakat luas di Situbondo. Apa yang beliau kisahkan, ternyata ini menjadi dokumen yang sangat penting. Dalam bahasa Madura beliau menyampaikan, engkau ki engak lembek, kok ki kanak mereng tribuna para kiai sepuh. Saya ingat kecil dulu, semasa saya kecil dahulu, saya mendengar pembicaraan para sesepuh dari kiai-kiai. Nah, ini diduga beliau mendengarkannya semasa mondok di Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, karena di usia antara 7 hingga belasan tahun pernah juga beliau di Kiai Imam Tengkina. Nah, antara dua pesantren itulah beliau masa kecil hingga remaja berada di bimbingan tarbiyah para ulama al-amilin, al-arifin. Syekhuna Khalil seringkali didatangi para tokoh-tokoh ulama nasional. Sebelum tahun 24 ya, tahun 20-an pernah ada 60 ulama berkumpul di Surabaya menyampaikan kegelisahan ketika itu tentang fenomena yang ini sangat diduga kuat produk impor. Jadi Islam yang sengaja didesain oleh penjajah, oleh kolonial, untuk menghancurkan akar keagamaan di Nusantara ini. Mereka dilarang untuk berziarah kubur, mereka dilarang untuk tawasul, mencium tangan para ulama, tabarukan, dan seluruh ritual tradisi yang sangat identik dengan Nahdlatul Ulama hari ini. Kegelisahan itu tidak kemudian menemukan solusinya sampai 40 masing-masing bahwa agama saya ini tidak suka kekerasan, bahwa agama kami ini penuh kasih sayang, agama kami ini mempromosikan penghormatan kepada kelompok agama yang lain. Semua ngomong begitu toh. Itu mulai tahun 80-an sampai tahun 2017 itu ngomongnya begitu terus. Lah, saya kebetulan dapat giliran agak akhir lah. Saya bilang waktu itu, dan cara yang baru itu menurut saya harus kita mulai dengan kejujuran. Ya. Saya tidak punya kesempatan untuk mengelaborasi lebih jauh, ya. Tapi yang saya maksud kejujuran adalah kejujuran tentang apa isi agama kita ini dan apa yang sudah dilakukan oleh kalangan agama kita masing-masing sepanjang sejarah. Apakah Islam itu agama kasih sayang yang anti kekerasan, yang menghargai perbedaan, ya. Dan kita mutlak mempercayai itu sambil menutup mata terhadap sejarah peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kalangan Muslim bahkan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Kristen juga akan mengatakan kami agama kami di bawah kasih Yesus tidak akan. Kalau itu lalu menutup mata terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Kristen, ya, menutup mata terhadap apa yang dilakukan oleh the Knight of Templars di dalam perang salib ketika mereka masuk Yerusalem dan membunuh semua yang bernyawa di Yerusalem. Ini sejarah. Ini berasal dari mana? Dan semua tahu bahwa itu dilakukan atas nama agama sebagai pengamalan dari ajaran-ajaran agama. Lalu sebetulnya masalahnya di mana? Ya kita harus lebih jujur. Ya. Mitsubishi X-Force, drive to the... Hamdan wa syukran lillah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang Allah muliakan, tadi dia sebuah video yang mana yang pertama ada Habib Hussein Bagil menyatakan bahwa beliau ya jangan fanatik buta lah, mendukung paslon tertentu, tapi jangan sampai berstatement yang enggak seperti kalau yang dukung paslon ini kau boleh seperti ini seperti itu terlalu berlebihan, kata beliau. Dan tadi juga Habib Hussein Bagil menyatakan bahwa yang didukung oleh Habib itu ya kalah dan selalu kalah. Kenapa ini? Ada yang tahu? Silahkan komentar. Tadi juga ada kiai dari Ustadz ya, intinya ya, menjelaskan tentang sejarah. Dan tadi juga ada Ketua PBNU Ustadz Yahya Khalil yang mana tentang nasabah Alawi, yang mana beliau husnuzon ya, husnuzon bahwa Habib di Indonesia ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu terserah ya, bapak ibu mau percaya silahkan, enggak juga silahkan ya, jadi enggak mempermasalahkan. Intinya yang baik diambil, yang buruk nggak usah diambil ya bapak ibu. Oke, kita doakan ya bapak ibu, Ustaz Ketua PBNU sehat selalu, panjang umur. Dan tadi Habib Hussein Bagil sehat selalu, panjang umur. Dan bapak ibu semoga sehat selalu, panjang umur, amin. Oke, itu dia informasi kali ini, semoga ya bisa diambil manfaatnya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.